Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadil. Kali ini guys, saya akan membahas film Sore Istri dari Masa Depan. 2 minggu tidak, mungkin sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu saya baru saja menonton film Sore Istri dari Masa Depan. Saya menganggap ini adalah film Indonesia terbaik yang pernah saya tonton. Nomor satu ya. Jadi kalau ada urutan-urutan peringkat film Indonesia terbaik, film Sori adalah nomor satu. Ya, padahal ini film percintaan ya. Secara umum adalah ini film percintaan. Tapi kenapa saya sangat menyukai, sedangkan saya sebenarnya tidak terlalu penggemar film-film romance ya. Film percintaan saya tidak terlalu penggemar. Tapi memang film ini memiliki plot twist yang sangat luar biasa ya. uh, Sangat apa ya, secara alur cerita itu memiliki kejutan-kejutan yang luar biasa ya, apalagi kalau kita nonton di bioskop. Waktu itu saya nonton di bioskop dan luar biasa kejutan cerita, sampai-sampai saya tidak apa ya, tidak bisa lagi menahan diri saya untuk tepuk tangan di endingnya itu. Dan saya berkali-kali tepuk tangan, meskipun ya penonton-penonton di belakang saya dan di sekitar saya itu tidak sebegitunya ya bertepuk tangan. Nggak tahu, saya tertarik, bukan tertarik apa ya, terpicu aja untuk tepuk tangan dengan menonton film ini. Setelah saya melihat review-reviewnya, setelah saya nonton, saya kan penasaran nih, gimana sih film ini nih, tanggapannya dari yang lain. Ternyata memang reviewnya sangat-sangat luar biasa dan banyak sekali orang yang menempatkan film ini berada di tingkat satu film terbaik mereka ya, termasuk Panji Pragiwaksono ya, dan review-review film yang lainnya. Film ini disutradarai oleh Yandi Lawrence. Yandi Lawrence ini notabene sutradara yang belum terlalu lama. Dia memulai karirnya dengan film serial ya, mini series dengan judul yang sama, Sorry Istri di Masa Depan, tapi bukan film bioskop. Dia adalah mini series film di YouTube sebenarnya untuk iklan produk Tropicana Slim, dan cukup sukses. Kemudian dia melanjutkan film pertamanya itu Keluarga Cemara. Dia menyutradarai film Keluarga Cemara. Kemudian ada juga filmnya Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Nah, film itu juga bagus juga itu. Itu banyak yang menempatkan juga film itu sebagai film terbaik Indonesia ya, versi mereka. Jadi sudah ada dua film dari Yandi Lawrence itu yang booming, yang meledak, yang membuat pecinta film Indonesia itu terkagum-kagum. Wah, ini levelnya udah nggak dalam negeri lagi nih. Ini levelnya udah level luar negeri. Nah, tapi saya ingin bercerita dulu nih masalah filmnya Sore ini. Kenapa saya sangat menyukai film Sore ini? Film Suri ini bercerita tentang sosok Jonathan. Dia fotografer, dia sedang meniti karir di Eropa, tepatnya di Kroasia. Kemudian pada suatu waktu tiba-tiba muncullah seorang perempuan di rumahnya yang mengaku sebagai istrinya dari masa depan yang datang untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi istrinya ini bernama Sore ya, diperankan oleh Sheila Dara, sedangkan Jonathan ini diperankan oleh Dion Wiyoko. Jadi sore ini datang secara tiba-tiba mengatakan bahwa dia istri dari masa depan, ingin merubah hidupnya karena Jonathan ini walaupun dia seorang fotografer, dia itu hidupnya sangat berantakan ya, maksudnya tidak teratur, makan tidak teratur, merokok sehari bisa 2 bungkus, kemudian meminum minuman keras gitu, ngopi, begadang seperti itu. Jadi ada si Sore ini datang dan mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan itu nantinya di masa depan akan membunuhnya. Jadi mereka akan menikah, kemudian Jonathan akan meninggal di usia muda. Jadi dia datang untuk menyelamatkan. Ya awalnya si Jonathan ini, wah apa-apa nih gitu kan.
nggak percaya dia kalau bahwa si, eee, si Sore ini adalah benar-benar istri dari masa depan, ini cuman orang suruhan dari temennya. Temennya itu ada namanya Carlo. Nah, Carlo ini aktor dari Kroasia ya. Jadi mereka mengambil syuting di Kroasia dan Finlandia, dan mereka mengambil aktor-aktor dari negara setempat, yaitu ada Carlo, kemudian ada lagi temannya Elsa gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu eh, si Sori ini terus mengikuti Jonathan kemanapun ia pergi. Dia menceritakan bahwa di masa depan kamu akan seperti Jonathan tidak percaya. Kemudian diungkaplah rahasia-rahasia Jonathan yang tidak pernah ada satu orang pun yang tahu. Nah, si Sori ini tahu kan, jadi Jonathan ini lama kelamaan mulai percaya nih, mulai percaya. Nah, kemudian ya dia akhirnya mau menerima si Sore, kemudian mereka bertualang dan berkelana. eh, Kemudian pada satu titik Sore ini menegur Jonathan yang sedang merokok gitu, yang sedang merokok. Jonathan ini pikirannya lagi pusing, dia memikirkan sesuatu dan dia marah terhadap Sore ini. Terlalu ikut campur urusan pribadinya, padahal ya waktu itu mereka belum menikah gitu kan. Jadi dia pusing nih, dicerewetin terus, dibawelin terus. Kemudian si Sore karena Jonathan marah, dia akhirnya pusing, dia kaget, pusing dan jatuh. Kemudian tiba-tiba secara mengagetkan yang kita apa ya, itu kalau nggak salah sudah hampir dua 2/3, sorry, seperempat film berjalan, itu lama itu durasinya. Nah, barulah petualangan petualangan time loop sebenarnya dimulai ya. Jadi filmnya ini ada time travelernya dan time loopnya gitu. Jadi si Sore ini melakukan time traveler, dia datang ke masa lalu. Kemudian ketika dia pingsan itu berulang lagi ke scene awal ketika si Sore ini mengagetkan si Jonathan gitu di rumahnya, dan dia datang, si Jonathan juga berulang lagi, dia loh kaget lagi, loh kamu siapa gitu. Jadi adegan itu berulang-ulang. Jadi tiba-tiba si Sore datang lagi, kemudian berjalan lagi seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Dia bertengkar, kemudian si Sore ini menceritakan rahasia-rahasia Jonathan. Akhirnya Jonathan baik lagi, kemudian akhirnya Jonathan merokok lagi, kemudian Sore mengingatkannya lagi. Nah, kemudian Jonathan marah lagi, kemudian Sore pingsan lagi. Seperti itu terus berulang terus beberapa kali scene. Nah, itu yang mengagetkan kita, dan walaupun diceritain dibuat berulang-ulang, tapi dibuat videonya itu, scene-nya itu menarik gitu, dibuat dari angle yang berbeda, di shoot dari angle yang berbeda, kemudian alurnya dipercepat gitu kan, berulang-ulang. Akhirnya si Sore ini seperti akan menyerah. Ini udah nggak bisa nih Jonathan nih. Udahlah, dia akan menyerah. Kemudian dia menemukan sesuatu rahasia di balik lemari Jonathan yang ternyata selama ini nggak pernah dia ungkap, nggak pernah penasaran dia. Ada surat-surat ya dari Jonathan ini ya dalam amplop. Dan ketika dia terbukalah rahasia Jonathan yang membuat Jonathan, kenapa sih dia nggak bisa lepas dari rokok, dari minum-minuman keras, dan dari hidupnya yang toksik seperti itu ya, yang hidupnya yang beracun itu, yang akan menghancurkan dirinya itu, dia nggak bisa lepas. Ternyata dia memiliki luka masa lalu yang sangat dalam dengan orang tuanya. Nah, itu plot twist lagi. Kemudian plot twist lagi, kemudian sampai di akhir film ya, plot twist lagi, dan mereka ceritakan nggak ya? Nanti teman-teman kayaknya harus nonton deh. Jadi saya nggak boleh spoiler sampai akhir ya. Jadi akhirnya plot twist di akhir, kemudian ditutup oleh ending yang sangat luar biasa. Pokoknya megah, mewah ya. Saya nggak bisa cerita karena saya mungkin belum mampu yang menceritakan film secara baik. Tapi itu plot twistnya sangat luar biasa, sangat mewah, sangat megah, sangat
mengagetkan dan tidak disangka-sangka gitu. Dan yang paling keren itu apa? Yang paling keren itu musiknya. Musik dari bara suara itu, wah, musiknya memang musik apa ya? Sebuah musik kayak apa sih namanya? Konser konser ini ya. Komposer ya, kayak musik dari komposer gitu, kayak musik-musik yang kita awal itu yang membuat kita terpesona, terpana gitu dengan ceritanya yang bagus, dan musiknya yang luar biasa. Ini film-film yang paling terbaik walaupun di film percintaan. Nah, jadi saya sebenarnya bukan orang yang selalu suka dengan film drama dan film percintaan, terkecuali plotnya bagus. Ya, terkecuali plotnya bagus. Saya juga nggak suka juga film horor. Ya kebanyakan film horor di Indonesia ya, saya tidak terlalu suka, kecuali plotnya bagus gitu. Nah, jadi salah satu film thriller yang saya suka di Indonesia itu kalau nggak salah Pintu Terlarang, itu keren juga tuh, keren banget. Kemudian ada Anomali, nah itu juga bagus juga itu, karena plotnya luar biasa, plotnya keren. Tapi kalau sekedar film-film hantu biasa, film-film thriller biasa yang endingnya kita udah tahu, wah ini udah tahu nih kemana nih ujungnya, kan bener kan gitu kan, wah itu saya sangat-sangat nggak suka, dan saya sangat ya kecewa kalau nonton film seperti itu ya. Jadi saya suka film dengan plot twist, mau itu percintaan, romance, mau itu horor, thriller gitu ya, maupun film-film drama biasa gitu. Satu lagi film yang bagus mungkin ya, suatu saat akan saya review itu Jatuh Cinta Seperti Itu, film-film Yandi Laurens juga sih. Tertarik juga saya nonton film itu karena banyak sekali reviewnya yang menarik gitu ya, review-reviewnya menarik. Jadi kesimpulan saya, film ini sangat luar biasa, film ini sangat megah, sangat mewah dengan musik yang luar biasa, yang menggiring suasana hati kita untuk larut dalam filmnya. Pesan saya, teman-teman harus nonton film ini. Jadi aktingnya, pemain-pemainnya juga luar biasa. Dion Wiyoko, Sheila Dara, wah keren dalam film ini, mereka sangat keren sekali. Saya sampai sekarang hampir nggak habis pikir ya, kenapa ada film Indonesia yang seperti ini, luar biasanya ya, bagusnya gitu. Sampai mau standing ovation sih, tapi nggak berani saya sampai berdiri kemudian tepuk tangan di dalam bioskop itu, takut diliatin sama yang lain, apaan ini orang nih katanya. Nah, terus ya jadi saya tepuk tangan aja sendiri di kursi saya, menikmati dan menyelami kerennya film ini. Ya itulah, saking ininya ya, saking excitednya saya terus aja mengulang-ulang kata dari tadi. Baiklah, mungkin itu review film saya pada kali ini. Kita akan berjumpa pada video saya berikutnya. Salam dari saya Ahmad Jumadil buat teman-teman semua. Bye. Aku gak bisa tidur kalau belum selesai. Cuma sekali abis ini udah. Aku gak bisa langsung pergi gitu aja. Sore. Kalau emang kamu mau mati lebih dulu, ya udah nggak usah dengerin aku lagi. Sore. Tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kadang ia merah merekah bahagia, kadang ia hitam gelap berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya.